Saudara, suasana haru menyelimuti para keluarga dan juga petugas, di mana pada Kamis 3 Juli, puluhan penyintas tiba di Dermaga 1 Pelabuhan Ketapang pada sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. 4 ambulans pun disiapkan untuk membawa mereka ke rumah sakit setempat. Jenazah ke-6 korban juga tiba di Ketapang pada Kamis malam. Hal tersebut mengundang duka yang cukup mendalam bagi keluarga yang sudah menanti. Sebelumnya pada Rabu malam 2 Juli, sekitar pukul 23.20 waktu Indonesia bagian Barat, di mana KMP Tunu Pratama Jaya yang sedang berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk, tiba-tiba saja mengalami kegagalan mesin dan bocor di ruang mesinnya. Kurang dari 30 menit setelah berangkat, kapal yang membawa 65 orang tersebut dengan komposisi 53 penumpang dan 12 kru ini serta 12 kendaraan mulai terlihat miring dan akhirnya tenggelam di perairan Selat Bali. Upaya penyelamatan pun langsung digencarkan meski harus menghadapi ombak yang cukup tinggi hingga 2 meter tingginya. Juga cuaca buruk dan arus yang sangat kencang. Tim SAR, TNI, Polri, BPBD, nelayan, serta masyarakat lokal menurunkan puluhan kapal dan helikopter untuk mencari. Hingga Kamis sore sekitar 31 korban sudah ditemukan selamat dan dirawat di beberapa lokasi. Sementara 6 jenazah berhasil dievakuasi. Namun puluhan orang dinyatakan hilang. Dan Presiden Prabowo Subianto pun langsung memerintahkan respon darurat, sementara investigasi masih terus dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti. Kemungkinan kebocoran mesin diperkuat oleh karena dugaan kondisi cuaca yang sangat buruk sebagai pemicu utamanya. Hingga saat ini operasi pencarian masih terus berlanjut dengan harapan tetap menyala di tengah duka. Masyarakat, pemerintah, dan tim penyelamat bersatu padu memberikan bantuan dan juga doa agar krisis ini segera menemukan titik terangnya. Saudara, sidang tuntutan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat berakhir cukup tegang ketika Jaksa KPK menjatuhkan tuntutan hukuman 7 tahun penjara dan juga denda 600 juta rupiah subsidiar 6 bulan. Jaksa menilai Hasto sudah terbukti menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan serta merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Kemudian begitu sidang selesai, puluhan pendukung Hasto yang mengenakan pakaian gelap pun langsung berkumpul di luar ruang sidang. Suasana sempat memanas. Beberapa dari mereka melontarkan makian terhadap jaksa dan bahkan nyaris baku hantam dengan petugas pengadilan sebelum suasana akhirnya kembali kondusif berkat intervensi para simpatisan yang menenangkan situasi di lokasi tersebut. Hasto sendiri menyatakan bahwa dirinya sudah memperkirakan tuntutan berat tersebut sejak awal berpolitik dan siap menghadapi segala risikonya. Pengacaranya juga menyebutkan bahwa kasus ini sebagai kriminalisasi politik dan balas dendam, menegaskan bahwa bukti keterlibatan Hasto belum konkret. Usai sidang, Hasto pun langsung dibawa keluar melalui pintu samping menuju basement Pengadilan Jakarta Pusat. Tim kuasa hukumnya pun menyampaikan bahwa mereka akan menyusun pledoi untuk sidang selanjutnya. Pendukung pun tampak lega meski suasana masih tegang. Mereka berharap keadilan berpihak pada pimpinan mereka. Saudara, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR menegaskan bahwa seluruh proses pencarian dan evakuasi jenazah wisatawan asal Brasil, Juliana Marin, sudah dilakukan dengan maksimal sesuai dengan prosedur operasional standar atau SOP dan dengan medan yang berat di jurang sedalam 600 meter. Kepala Balai TNGR Yarman menjelaskan tim SAR gabungan turun langsung mencari korban sejak pemberitahuan pertama dan membutuhkan 5 hari untuk proses mengevakuasi jenazah Juliana dari dasar jurang. Dan jika nantinya ada evaluasi terkait dana asuransi atau peralatan, pihaknya akan terbuka untuk revisi. Pernyataan ini pun muncul setelah pemerintah Brasil melalui kantor pembela umum federal mengisyaratkan akan menempuh jalur hukum internasional termasuk Komisi Antar Amerika untuk HAM apabila ditemukan indikasi kelalaian dalam penanganan insiden tersebut.
Keluarga Juliana juga meminta otopsi ulang di Brasil untuk mengungkapkan penyebab kematian putrinya. Dengan tegas, TNGR menyatakan kesiapan menghadapi proses hukum tersebut. Seiring itu, otoritas Indonesia juga meyakini terus juga mengevaluasi prosedur dan logistik evakuasi untuk meningkatkan keamanan pendakian di Gunung Rinjani. Saudara, Kementerian HAM menyatakan siap menjadi penjamin agar 7 warga yang ditetapkan tersangka dalam kasus perusakan rumah singgah di Cidahu, Sukabumi bisa segera mengajukan penangguhan penahanan. Hal ini dikemukakan oleh staf khusus Menteri HAM Thomas Harmiswarta usai mengikuti pertemuan dengan Forkopimda, tokoh agama dan juga Pemkab Sukabumi di pendopo setempat. Thomas menyampaikan bahwa proses penangguhan penahanan akan diajukan secara resmi ke pihak kepolisian. Ia juga menyebut bahwa insiden ini bermula dari miskomunikasi dan mispersepsi warga saja yang mengira Villa Retreat pelajar Kristen adalah tempat ibadah permanen. Ia juga menekankan perlu adanya pendekatan restoratif justice dan juga evaluasi bersama untuk menghindari konflik serupa di masa yang akan datang. Kapolres Sukabumi pun mempertegas bahwa permohonan penangguhan merupakan hak hukum untuk para tersangka dan akan diproses sesuai dengan prosedur. Insiden ini bermula pada Jumat 27 Juni saat sekelompok warga mendatangi villa milik warga lokal. Mereka merusak pagar, kaca, dan juga kendaraan karena mereka salah mengira tempat itu merupakan kegiatan ibadah. Padahal villa tersebut sedang dipakai untuk retret pelajar Kristen. Polisi kemudian menetapkan 7 orang sebagai tersangka atas kerugian material yang diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Langkah dari Kemenham ini menunjukkan upaya mediasi aktif untuk menjaga kerukunan umat beragama dan juga sebagai solusi yang berkeadilan untuk semua pihak. Saudara, di luar Stadion Anfield pada Kamis 3 Juli, suasana haru memuncak ketika ribuan pendukung Liverpool datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Diogo Jota. Mereka membentangkan syal, meletakkan bunga dan mengenakan jersey bernomor punggung 20 sebagai tanda cinta dan juga penghormatan kepada sang pahlawan hijau merah. Rekaman udara memperlihatkan lautan penghormatan syal tergantung di pagar, karangan bunga juga berjajar rapi, serta balon bernomor 20 tergantung di pepohonan. Fans dari berbagai kalangan, dari anak-anak hingga dewasa berdiri dalam kesunyian penuh hormat. Diiringi dengan bisikan "You'll never walk alone." Liverpool FC secara resmi menyatakan devastated atau kepergian Jota dan meminta privasi untuk keluarga serta orang-orang yang tercinta tanpa komentar apapun lebih lanjut saat ini. Kemudian pelatih Arne Slot mengenang Jota sebagai teman untuk semua orang dan sosok yang sangat istimewa. Kematian Jota bersama dengan adiknya Andre Silva dalam kecelakaan mobil di Zamora, Spanyol sangatlah mengejutkan dunia sepak bola. Terutama karena terjadi hanya beberapa minggu saja setelah ia melangsungkan pernikahannya dan keberhasilan gemilangnya bersama dengan Liverpool di Premier League. Walau sederhana, momentum penghormatan ini mampu menyatukan fans, pemain rival hingga legenda Liverpool dalam kesedihan bersama. Di tengah duka, Anfield sekali lagi membuktikan bahwa "You'll never walk alone" bukan sekadar nyanyian, melainkan juga janji solidaritas yang dihormati sampai akhir.